Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan subbab diagonalisasi ya. Jadi di sini adalah prinsipnya kita akan membahas tentang faktorisasi dari matrik A. Artinya matrik A itu dapat difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi A sama dengan P dikali D kali inverse P. Ini namanya faktorisasi dari matrik A. Dari persamaan A sama dengan P kali D kali inverse P bisa dibentuk ini. Nah, caranya kedua ruas dikalikan dengan inverse P dari kiri dan P dari kanan. Nanti akan dapat hasil seperti ini. Ya, silakan ambil kertas, tulis dulu A sama dengan P kali D kali inverse P. Kalikan sebelah kiri dengan inverse P, sebelah kanan dengan P. Maka ruas kirinya jadi ini. Nah, yang di kanan nanti akan berubah jadi D. Nah, ini yang dikatakan bahwa P mendiagonalisasi A. Ya, P mendiagonalisasi A. Artinya kalau ini dikalikan membentuk matrik diagonal. Ya, gitu ya. Nah, ini definisi lengkapnya. Kalau saya punya matrik A berukuran N kali N, ya, dikatakan matrik A ini dapat didiagonalisasi jika terdapat matrik non singular P, ya kan? Dan matrik diagonal D sedemikian sehingga berlaku ini. Nah, ini sebenarnya diturunkan dari pemahaman ini tadi. Ya, dari sini. Ya, atau dari aslinya ini. Definisi itu dari aslinya ini, kemudian dari sini dapat ini. Ya kan? Nah, ini bunyi definisi satu. Jadi A dapat difaktorisasi menjadi ini gitu ya. Di sini kita katakan P mendiagonalisasi A atau P mendiagonalisir A gitu ya. Teorema 1, jika lambda 1, lambda 2 sampai lambda n adalah nilai-nilai eigen yang berbeda dari matrik A berukuran n kali n. Jadi benar-benar nilai eigennya berbeda, ya, dengan vektor eigen yang bersesuaian. Jadi kalau lambda 1 vektor eigennya x1, lambda 2 vektor eigennya x2, lambda n vektor eigennya xn. Di mana vektor-vektor eigen ini saling bebas atau bebas linier. Gitu ya. Ini bunyi teorema 1. Nah, teorema 2, suatu matrik A yang berukuran n kali n dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang berbeda. Loh, ini ada n vektor eigen yang berbeda. Sebenarnya ini kelanjutan dari teorema 1. Ya. Ya, nanti kita akan temukan matrik P dan matrik D itu asalnya dari teorema 1, 2 ini. Ya. Jadi syaratnya A itu harus punya n vektor eigen yang berbeda. N vektor eigen yang berbeda itu muncul karena adanya nilai eigen yang berbeda. Nilai-nilai eigen yang berbeda akan memunculkan vektor-vektor eigen yang berbeda. Berarti ini kelanjutannya ini. Ya, dari teorema 1, 2, maka secara lengkap kita bisa menurunkan teorema 3 nanti ya. Sekarang prosedurnya dulu untuk mendiagonalisasi. Jadi kalau saya punya matrik A berukuran n kali n, ya, A berukuran n kali n, ya, maka langkah-langkah untuk mendiagonalisasi dimulai dari mencari n vektor eigen dari A dulu. Yang kita lambangkan dengan P1, P2 sampai Pn. Ini adalah vektor eigen pertama yang bersesuaian dengan lambda 1, nilai eigen pertama. Ini kan. P2 vektor eigen kedua bersesuaian dengan lambda 2, Pn bersesuaian dengan lambda n. Ya, dari vektor-vektor eigen ini kita bentuk matrik P, ya, berisi kumpulan dari vektor eigen ini. Ya, paling gampang meletakkannya urut begini. Sebenarnya dibolak-balik tidak masalah, tapi nanti kalau ini dibalik, maka nilai eigennya ikut berubah. Misalkan ini P1, P2, Pn, maka ini harus urut lambda 1, lambda 2, lambda n. Kalau ini saya tukar P2, P1, maka ini jadi lambda 2, lambda 1. Gitu aja bedanya. Ya. Mengikuti letak. Ya. Maka matrik inverse P kali AP ini akan menjadi matrik diagonal, di mana elemen diagonal utamanya adalah nilai eigennya ini. Ya, itu aja.
prosesnya. Nah ini nanti yang dikenal dengan nama D. Ya kan? Menurut definisi, tadi kan ini sama dengan D jadinya ya. Jadi P dikatakan mendiagonalisir A atau P mendiagonalisasi A menjadi D nanti ya. Nah ini langkah-langkah cuma ini 3 langkah aja. Nah ini teorema lengkapnya ini saya buktikan supaya paham ya. Misalkan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n adalah nilai-nilai gen yang berbeda dari matrik A berukuran n kali n dengan vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Nah, jadi kalau lambda 1 vektor eigennya P1. Lambda 2 vektor eigennya P2 gitu ya. Lambda n Bn. Jika A dapat didiagonalisasi itu berarti apa? Nilai eigennya ini berbeda kan? Nah, maka terdapat matrik non singular P sedemikian sehingga berlaku ini. Nah, benar enggak ini berlaku? Ini ada keterangannya dengan D di sini diag dari lambda 1 sampai lambda n. Ini penulisan matrik diagonal secara sederhana. Cukup diag gitu aja. Kalau ditulis lengkap ya berupa matrik ukuran n kali n. Elemen diagonal utamanya adalah lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Di luar diagonal utama 0 gitu ya. Ini arti dari D ini. P-nya kumpulan dari vektor eigen tadi, P1, P2 sampai Pn. Meletakkan ini itu harus sesuai dengan diagnya ini. Kalau ini saya putar, ini juga ikut berputar, ya, gitu. Ini teorema 3. Baik, ini akan kita buktikan dari mana asalnya ini. Nah, ini saya buktikan. Misalkan lambda I adalah nilai eigen ke I dari matrik A berukuran n kali n yang bersesuaian dengan vektor eigen PI. Jadi kalau saya menyebut lambda 1, vektor eigennya P1. Lambda 2, vektor eigennya P2. Itu maksudnya ya. I-nya berjalan 1 sampai n. Berarti nanti kita punya lambda 1 sampai lambda n, berarti vektor eigennya P1 sampai Pn. Menurut definisi, lagu ini kan, masih ingat waktu kita bahas nilai eigen dan vektor eigen, nulisnya kemarin kan saya pakai lambang A kali X sama dengan lambda X kan. Di sini X-nya saya ganti PI, gitu loh. Lambdanya saya ganti lambda I. Paham ya, gitu ya. Nah, sehingga dari sini saya bisa membentuk ini. Matrik A kali matrik P, ya, ingat P tadi dibentuk dari P1, P2 sampai Pn. Nah, berarti A kali P sama aja A kali ini kan. Ini kan matrik P ini. Berisi kumpulan P1, P2 sampai Pn. Ya, sesuai penjelasannya ini. Ya, gitu. B-nya saya ganti ini. Nah, ini kalau begitu pakai sifat perkalian matrik biasa. Ini sama aja matrik A kalikan vektor P1. Ya, yang kolom kedua matrik A dikalikan vektor P2. Berarti kan matrik kali vektor hasilnya vektor. Nah, vektor kan? Matrik kali vektor hasilnya vektor. Nah, ini vektor ini. Vektor. Terakhir A kali Pn. Udah? Lihat ini. A kali P1 itu sama dengan A kali P1 lambda 1 P1. Nah, ini kan. A kali P2 berarti lambda 2 P2. A kali Pn, ya, Pn, lambda n, Pn. Bentuk ini bisa ditulis dalam perkalian matriks seperti ini. Ini matriks sebenarnya, bukan vektor baris loh ya. Ini matrik. Karena P1-nya ini berisi vektor dimensi n kali 1. P2 juga vektor dimensi n kali 1. Nah, ini kalau saya kalikan, caranya seperti ini. Baris kali kolom dijumlah. Perhatikan. Baris kali kolom dijumlah. Ini vektor, yang ini skalar. Berarti sama aja skalar kali vektor. Hasilnya ini. Plus 0 dikali vektor, hasilnya 0. Vektor 0. Sampai seterusnya 0 dikalikan vektor, hasilnya vektor 0. Jadi kita punya vektor lambda 1 P1 ditambah vektor 0, hasilnya tetap lambda 1 P1. Nah, ya kan? Sekarang baris dikalikan kolom kedua. Yang muncul nanti lambda 2 P2 ini. Baris dikalikan kolom ke N. Yang muncul lambda N Pn. Ini tidak lain namanya tadi P, yang ini namanya adalah D. Berarti kita dapat persamaan A kali P sama dengan P kali D.
Nah, dari persamaan 2 ini kedua ruas saya kalikan invers P dari sebelah kiri. Maka dapat invers P kali AP, di sini jadi invers P kali PD. Invers P kali PD itu jadi D. Nah, terbukti ya. Itu cara membuktikan seperti itu. Jadi ini permainan matrik ya. Nah, jadi sudah lengkap sekarang kita sudah tahu isinya P, isinya D. Maka faktorisasi sudah berhasil dilakukan. Ya. Nah, sekarang contoh ya. Contoh 1. Carilah sebuah matrik P yang mendiagonalisasi matrik A. Kalau menurut teori matematika tadi langsung bisa mengarah kemana ini? Mencari P1 sampai P3 tentunya. Karena matrik A berukuran 3 kali 3 kan? Jadi kita cari P1, P2, P3. Berarti harus cari dulu nilai eigennya, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ya kan? Baik, kita mulai dari menentukan nilai-nilai eigen dari A. Gunakan persamaan karakteristik ini. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Determinan lambda I min A itu kan ini. Nah, cara ngitung ini saya nggak perlu bahas lagi. Yang masih kesulitan bisa tanya temannya gitu ya. Nanti tanya saat kuliah, boleh. Saya pakai operasinya itu pakai kolom pertama. Kenapa? Karena di kolom pertama ini ada nolnya. Sehingga cukup ngitung 2 kali. Pakai ini juga boleh, cuma ngitungnya 3 kali. Ya, karena nilainya nggak ada yang 0. Oke, saya pakai ini. Ini tandanya plus, ini tandanya min, ini tandanya plus. Masih ingat ya, plus, min. Nah, plus, min, plus. Nah, ini plus. Karena 0 nggak usah dilihat, nggak masalah. Jadi cukup melihat ini aja. Ingat tadi tandanya min. Min kali min 1 jadi plus 1. Ini tandanya plus, berarti lambda min 4. Jadi lambda min 4, saya tulis, dikalikan determinan minor. Coret menurut baris pertama, kolom pertama, tinggal ini. Determinannya ini kalau saya tulis kan lambda kali lambda plus 1, ya kan? Dikurangi, ini kali ini min 1. Dikurangi min 1 sama aja ditambah 1. Nah, baru berikutnya ini. Tadi kan min kali min 1 jadi plus 1. Plus 1-nya nggak nampak di sini. Tinggal determinan minornya dicoret. Ya kan, dicoret. Ketemu 5 min 1 lambda plus 1. Determinannya 5 kali lambda plus 1 dikurangi min 1 kali min 1, 1. Jadi 5 kali lambda plus 1 min 1. Nah, ini kalau diselesaikan nanti dapat ini. Nah, ini kalau dikeluarkan lambdanya jadi ini kan. Ini kalau difaktorkan ketemu lambda min 1 kali lambda min 2 sama dengan 0. Jadi nilai-nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0. Ya. Nah, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0, berarti persamaan homogennya ini. Dari mana ini? Ini diperoleh dari lambda I min A tadi. Di mana lambdanya diganti 0. Oke, kita lihat ya. Lambda I min A. Nah, ini kan. Ini hasil dari lambda I min A. Kalau lambda ini saya ganti 0, berarti ketemu min 4, 0, 1. Min 4, 0, 1. Yang ini enggak berubah. Diagonal utamanya min 4, 0, 1. Nah, ya kan, min 4, 0, 1. Yang ini enggak berubah. Oke, kalian. Ini saya langsung pakai cara OBE. Ingat, OBE jangan sampai enggak bisa. Kalau enggak bisa macet nanti sampai akhir ini. Ya. Jadi wajib bisa OBE, operasi baris elementer. Ini langsung saya ubah ke eselon baris tereduksi, hasilnya begini. Silakan ambil kertas buram, tugas Anda menguraikan ini dengan OBE, nanti dapat ini. Nah, ini sudah benar, sudah sampai operasi baris eselon ya, eselon baris tereduksi ini. Karena satu utama, yang lain 0. Satu utama, yang lain 0. Ya. Gitu ya, bentar.
Saya lanjutkan. Jadi seperti itu caranya, silakan cari. Nah, kalau sampai sini sudah kelihatan nih. Ini miliknya X2, ini X3. Ya, jadi X1, X2, X3. Jadi ini 1 kali X1 jadi X1 min, maaf, 1 kali X2 jadi X2 min X3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan X3. Kalau ini X1 sama X3. X1 min X3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X3. Kita sudah dapat dua ini. Nah, yang diparameterisasi adalah X3-nya kan, karena fungsinya saya nyatakan dalam X3. Nah, kalau X3-nya saya namai T, maka X1-nya juga T, X2-nya juga T. Sehingga kita dapatkan vektor eigennya T, T, T. Kalau T-nya keluar kan berarti T kali 1, 1, 1. Inilah vektor eigen yang bersusun dengan lambda sama dengan 0. Baik, sekarang untuk lambda sama dengan 1, dapat sistem persamaan homogen ini. Ya, ini sama diperoleh dari ini tadi. Ya, dari sini, lambdanya saya ganti 1, ketemu min 3, 1, 2. Gitu ya. Ya, min 3, 1, 2. Sama kita gunakan OBE, nanti dapat ini. Berarti ketemu X2 min 2X3 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 2X3. Ya, gitu ya. Kemudian X1 min 3X3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 3X3. Kalau X3-nya T, berarti X2-nya jadi 2T, X1-nya 3T. Sehingga vektor eigennya nanti 3T, 2T sama T. Kalau T-nya keluar, ketemu 3, 2, 1. Ya, ini vektor eigennya. Nah, analog, sekarang yang untuk lambda sama dengan 2, nanti dapat ini. Nah, itu ya. Makanya OBE ini wajib. Paling gampang pakai OBE memang ya. Pakai ini. Setelah vektor eigennya ini kita temukan, kita kumpulkan membentuk matrik P. Nah, ini kan namanya P1, P2, P3. Yang P1-nya tadi, ini P2, ini P3. Kemudian ini saya inverse. Nah, inverse-nya ini menggunakan cara join itu, ya. Join dari matrik P, ya kan, dibagi dengan determinannya P. Saya tidak bahas cara mencari inverse. Silakan buka kembali catatan, ya. Pak Fahri sudah mengingatkan ya, ngitung ini ya. Di SMA juga sudah diajari ini harusnya ya. Jadi determinannya P dihitung dulu, kemudian join-nya juga dihitung. Ya, pakai cara OBE juga bisa mencari inverse ini. Ya, cuma kendalanya nanti kalau elemennya pecahan, OBE juga agak ribet ya. Nah, kalau secara join ini langsung pakai matrik kofaktor di transpose itu ya. Ini kasih tanda dulu plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Ya, plus 1 coret, determinannya dihitung. Ya, min 3 coret, ya determinannya dihitung. Ini determinan ini. Ya, plus 7 dicoret, garis kolom, determinannya dihitung. Ya. Yang dikenal dengan matrik kofaktor. Ya. Jadi nanti hasilnya tinggal plus dikali determinan ini. Min dikalikan determinan ini. Nah, untuk ngisi setiap elemennya itu loh. Jadi mengisi elemen di sini, berarti ini dicoret, determinannya ini dihitung, kemudian kalikan plus tadi ketemu determinan ini. Ini tandanya min ya. Coret baris kolom, hitung determinannya ini. 1, 3, 1, 1. Itu sebanyak 9 kali hitung, setelah itu ditranspose. Itu sudah join dari P. Bagi determinannya P nanti ketemu ini. Nah, sekarang kalau kita cek inverse P dikali A dikali P ternyata menjadi ini. Lihat, 0 ini nilai eigen lambda sama dengan 0. Bersesuaian dengan P1. 1 ini nilai eigen yang kedua. Bersesuaian dengan vektor eigen 3, 2, 1. 2 nilai eigen yang ketiga
ya, bersesuaian dengan P3. Gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan P mendiagonalisasi matriks A, gitu ya. P-nya ini tadi. Jadi matriks yang mendiagonalisasi matriks A itu namanya P, yaitu ini. Itu jawabnya. Ya. Ini ada catatan ya, yang saya bilang urutan tadi itu. Ya. Mengenai urutannya ini boleh diputar. Tadi kan P1, P2, P3. Sekarang tak balik ini. P2, P1. Ya, enggak masalah. Nanti ini dibalik. Ini P2 dulu, P1 baru P3. Hasilnya nanti D-nya juga berubah. Karena ini miliknya P2, maka lambdanya pakai lambda yang kedua, yaitu sama dengan 1. Ya, ini miliknya P1 berarti lambdanya 0. Ini miliknya P3, lambdanya berarti 2. Tinggal mutar ini aja. Ya. Nah, ini saya kira diagonalisasi selesai. Ya. Sudah selesai ini untuk diagonalisasi. Untuk pendalaman, silakan ini difoto. Nah, seperti ini ya, contohnya saya kasih gambaran aja. Perlihatkan bahwa matriks A ini tidak dapat didiagonalisasi. Coba kita lihat. Ini tidak dapat didiagonalisasi. Anda cek, lambdanya ini ada 2 apa enggak? Gitu ya. Dicek aja, lambda I min A. Hitung determinannya. Ya, apakah diperoleh sebanyak 2? Kan tadi menurut teorema apa definisi tadi ya? Suatu matriks A dapat didiagonalisasi jika mempunyai n nilai eigen yang berbeda. Kalau A-nya berukuran n kali n. Kalau A-nya berukuran 2 kali 2, harusnya mempunyai 2 nilai eigen yang berbeda kan? Itu baru dapat didiagonalisasi. Anda cukup tunjukkan bahwa nilai eigen dari A ini tidak sampai sebanyak 2 yang berbeda. Jadi yang kita gunakan dalilnya itu adalah teorema. Nah ini ya. Nah ini. Misalkan lambda 1, lambda 2, lambda n gitu, adalah nilai-nilai ini yang teorema yang sebelumnya ini. Nah ini mungkin ya. Nah ini teorema 2 ini dalilnya ya. Suatu matriks A yang berukuran n kali n dapat diagonalisasi jika dan hanya jika matriks A tadi mempunyai n vektor eigen yang berbeda. Syaratnya mempunyai n vektor eigen yang berbeda. Nah, tinggal temukan aja vektor eigennya. Ini kan berhubungan dengan nilai eigen. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini ya, nomor 13 ya. Nah, ini temukan vektor eigennya. Kita dapat 2 vektor eigen enggak? Kalau enggak dapat 2 vektor eigen, berarti tidak dapat didiagonalisasi. Ya, silakan dicek dari lambda I min A, hitung determinannya. Nah, nanti kalau ada determinannya yang misalkan imajiner gitu, sudah enggak diperoleh nanti. Ya, tidak dapat didiagonalisasi. Ya. Jadi kalau itu dihitung, coba sambil ambil kertas, dihitung sebentar ya, supaya enggak penasarannya supaya hilang ya. Coba lambda I min A, berarti hasilnya lambda min 2 ya kan. Determinan lambda min 2, ini lambda min 2 ya kan. Kemudian 0 dilawankan tetap 0, 1 dilawankan min 1. Ya. Ternyata kita dapatkan apa? Lambda ya, min 2 kuadrat kan sama dengan 0. Ternyata lambdanya ditemukan hanya ada berapa? 1 kan? Nah, kalau lambdanya hanya ada 1, yaitu sebesar 2. Nah, harusnya akan punya 2 nilai eigen yang berbeda. Nah, ternyata kita hanya temukan lambdanya 2. Nah, sehingga sistem homogennya nanti jadi 0, 0, min 1, 0. Iya kan? Dikalikan X1, X2 sama dengan vektor 0, 0, 0. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini penyelesaiannya apa? Min 1, ya, min 1 kali
X1 0, berarti apa? X1-nya 0. Nah, kita tidak menemukan untuk X2-nya. Karena vektor eigennya kita tidak menemukan, berarti tidak dapat didiagonalisasi. Kita dapatkan matrik dari bentuknya ya seperti itu. Jadi X1-nya nanti ketemu 0, sedangkan X2-nya bebas, kita nggak tahu. Sehingga nggak bisa mengatakan secara pasti vektornya X1, X2 berapa. Ya. Jadi itu yang menjadi catatan, harusnya kita temukan vektor eigen sebanyak 2. Kalau ini kita hanya menemukan 1 ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sekarang yang kedua juga cek. Ya. Yang ketiga juga gitu, temukan nilai eigennya, harusnya kita dapat nilai eigen di sini sebanyak 3. Kalau seandainya di sini dikatakan perlihatkan bahwa ini tidak dapat didiagonalisasi, berarti kita tidak mendapatkan vektor eigen sebanyak 3. Nah, ini berhubungan dengan nilai eigennya kan. Nah, silakan dicoba ini untuk latihan di foto ya. Nah, ini juga silakan coba ini. Nah, kalau yang nomor 4, 5, 6 ini yang sudah dapat didiagonalisasi. Dapat didiagonalisasi. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini matriknya juga bentuknya khusus, ini banyak nolnya, ini mungkin memudahkan ini. Coba lambda I min A-nya jadi apa ini? Lambda min 2, ya kan? Jadi ini 0, ini 2, ini 0, lambda min 3, 0, 0, 0, lambda min 3. Sistem memungkinkan. Nah, nanti dari situ silakan dihitung determinannya. Nah, ini karena matrik segitiga atas, maka diagonal utamanya itu menjadi nilai eigennya. Nilai eigennya di sini ternyata 2 sama 3. Ya kan? Nah, 2 sama 3. Nah, berarti di sini kalau diselesaikan ada basis di sini. Nah, 3 nanti akan mendapatkan vektor eigennya nanti sebanyak 2. Karena nanti dinyatakan sebagai T kali vektor plus S kali vektor. Nah, vektor itu yang mewakili vektor eigennya untuk lambda sama dengan 3. Kita temukan ada 2 nanti. Ya, susunannya boleh dibolak-balik. Ya, gitu. Silakan dicoba yang nomor 4. Biar apa namanya paham ya. Kalau nggak dicoba nggak bisa ini. Ya, ini nilai eigennya sudah kelihatan 2 sama 3 saja. Karena yang kembar itu ada 3. Temukan sekarang vektor eigennya sebanyak 3. Sehingga bisa dapat ini. Ya, ya. Ya, ini juga, ini bukan matriks segitiga ya. Juga bukan diagonal, berarti dicari lengkap. Pakai lambda I min A gitu ya. Nanti ketemu lambdanya berapa, termasuk yang nomor 6. Silakan difoto untuk latihan ya. Baik, ini untuk diagonalisasi saya anggap sudah cukup. Sekarang saya lanjut ya ke ruang vektor loh. Ini pengantarnya ya. Ini ke ruang vektor. Masih ingat ya bahwa vektor itu segmen garis yang mempunyai arah dan panjang. Jadi ada panjang, panjangnya ini. Namanya vektor AB. Ini titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Ya, panjangnya ya sepanjang AB ini atau jarak titik A ke B. Ya, arahnya ya ke sana yang ada panah ini. Arahnya ke sana. Ya, ini secara geometris seperti ini. Nah, ini vektor-vektor yang ekivalen. Berarti apa? Panjangnya sama, arahnya juga sama. Ini namanya ekivalen. Nah, kemudian operasi pada vektor, definisi 1 ini, kalau V dan W dua buah vektor sembarang, V ditambah W disebut jumlah vektor V plus W. Ya, jumlah vektor V dan W. Diperoleh dengan cara, nah ini ada cara seperti ini. Ya. Ada cara seperti ini. Ini namanya cara segitiga. Ada yang pakai cara jajaran genjang. Sama aja sini. Ya. Cara jajaran genjang, W-nya dipindah ke gini. Nah, ya, sehingga terbentuk seperti jajaran genjang gini. Nah, ini adalah vektor dari V plus W-nya.
Cara segitiga yang langsung V, maka di ujungnya V ini dikasih titik pangkalnya W. Ya. Jadi ini diletakkan di situ. Ya, ini pindah ke situ, nah, maka ketemu V plus W. Itu cara jumlahkan ya. Vektor yang panjangnya 0 dinamakan vektor 0. Gitu. Jadi dia enggak panjangnya 0 gitu ya. Nah ini kalau vektor V ditambah vektor 0, itu nilainya akan sama dengan vektor V ditambah 0, itu akan sama dengan vektor 0 ditambah V. Hasilnya tetap V. Ya. Kemudian ada negatif dari V, ini namanya negatif V. Ya. Jadi kalau saya punya vektor V ke sana, maka negatif V itu ke bawah. Panjangnya sama, cuma arahnya berlawanan. Ya. Nah contoh ini ada vektor V ke sana. Gitu. Kalau V-nya tadi ke sana, maka min V dari ke sini. Jadi nanti ini V dilanjutkan min V. Jadi V min V. Jadi pangkal ujung. V min V. Ya, gitu ya. Saya kira ini sudah tahu nih cara menyatakan seperti ini ya. Nah, ini ada vektor V, ini setengahnya. Namanya setengah V. Kalau ini panjangnya 10 berarti setengah V panjangnya 5 gitu ya. Arahnya sama. Ya. Ini kalau vektor V-nya tadi ke sana, maka min V-nya itu ke sebaliknya. Ya. Cuma ini kurang panjang itu aja. Ya. Nah kalau ini V, ini 2V, berarti panjangnya ini 2 kalinya ini. Gitu ya. Kalau min 3V, panjangnya 3 kalinya V tapi berlawanan arah dengan V. Itu namanya min 3V. Jadi panjangnya 3 kalinya V tapi berlawanan arah dengan V. Ya, itu namanya vektor min 3V. Saya kira itu dasar-dasar vektor sudah paham. Sekarang kita mulai merumuskan. Kalau saya punya vektor V pada bidang, berarti R2 ini. Titik awal V diletakkan pada pusat sistem koordinat yang dilambangkan dengan O biasanya. Dan titik ujung V terletak pada koordinat V1, V2. Jadi ini ada titik O 0,0, ini ada titik V, komponennya V1, V2. Maka kita katakan komponen dari V itu ditulis seperti ini. V1, V2, seperti koordinat ya. Jadi sebenarnya vektor. Titik V ini sebenarnya vektor. Dengan komponen V1 dan V2. Ya. Secara geometri V1 itu menyatakan komponen pada sumbu X-nya, sedangkan V2 komponen pada sumbu Y-nya. Jadi kalau saya punya sumbu X, sumbu Y, ini ada vektor V, maka proyeksikan V itu tegak lurus ke sumbu X, maka ini ketemu V1. Nah, proyeksikan tegak lurus ke sumbu Y, maka ini namanya V2. Ya, itu maksud dari ini. Saya kira sudah cukup jelas itu dasarnya. Ini tadi sudah, sekarang kita langsung ke sifat aljabarnya. Kalau saya punya vektor V dengan komponen V1, V2 dan vektor W komponennya W1, W2, maka berlaku hukum penjumlahan. Elemen-elemen yang seletak di jumlah. Seperti matrik itu mirip. Berarti nanti vektor baru dengan elemennya V1 ditambah W1, ya kan? Koma, V2 ditambah W2. Itu aja. Kalau skalar dikali vektor, ya berarti ini dikalikan K, ini juga dikalikan K. Jadi hasilnya vektor K V1, K V2. Gitu ya. Misalkan V vektor min 2,1 dan W vektor 1,3. Maka V ditambah W ya tinggal jumlah aja. Ya. 2 kali V tinggal ngalikan. Ya. 2 kali min 2 jadi min 4. 2 kali 1 jadi 2. Jadi 2V itu vektornya jadi min 4,2. V kurangi W langsung. Ya. Saya kira ini sudah cukup jelas. Nah ini gambaran geometrisnya. Ya. Jadi kalau saya punya vektor V begini, maka 2V-nya begitu. Ya. Tadi saya punya vektor V ke sini, vektor W-nya ke situ.
bagaimana gambar dari V plus W. Nah, caranya ada dua, cara jajaran ginjang atau cara segitiga. Ini saya pakai cara segitiga, W-nya ini saya geser menjadi ini. Nah, jadi asalnya V kan. Nah, di ujungnya V ini saya tempatkan pangkalnya W. Di mana W-nya ini saya ekivalenkan dengan ini. Ingat, panjang dan arah sama. Ya, jadi ini diwakili oleh ini sekarang. Ini sama aja V ditambah W. Ya, hasilnya ketemu V plus W. Ya, gitu ya. Ya gitu ya, caranya seperti itu. Hasilnya V plus W. Ini seperti itu cara mengoperasikan. Kalau W-nya ini, kita W-nya ini, maka min W-nya ke bawah. Nah, min W ke bawah ini saya wakili dengan ini. Sehingga ketemu V min W. Hasilnya ini. Ya, gitu ya, caranya gitu. Nah, kalau V-nya ke sana, maka min V-nya jadi ke sini kan. Ini bisa diwakili dengan itu. Sehingga ketemu W min V. Nah, jadi hasilnya ini. W min V hasilnya ini. Nah, ini itu sebenarnya lawannya dari V. Kalau V begini, ini jadi min V. W min V ketemu ini. W min V. Ya, begitulah caranya ya. Nah, sekarang kalau saya punya titik P, koordinatnya X1, Y1. Ingat, kalau nulis koordinat pakai P, kurung buka tutup. Kalau vektor, P sama dengan. Itu namanya vektornya. Ya. Nah, saya punya titik P, X1, Y1, dan sebagai titik awal atau titik pangkal, dan titik ujungnya saya beri nama Q, yaitu X2, Y2, maka saya bisa membentuk vektor PQ. Nah, ini PQ ada stripnya di atas. Nah, vektor PQ ini diperoleh dari komponennya Q kurangi komponennya P. Jadi nanti X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Itu namanya vektor PQ. Jangan dibalik ya. Nah, VP nanti lawannya. Ya, gitu. Itu cara membentuk vektor PQ, berarti titik Q kurangi titik P. Gitu aja intinya ya. Nah, atau kalau dinyatakan dalam bentuk vektor posisi begini. PQ berarti vektor posisi OQ dikurangi vektor posisi OP. OQ tidak lain ya titik Q tadi. X2, Y2. Min OP X1, Y1. Ya. Nah, hasilnya sama. Ya. Ini ditulis dalam bentuk vektor posisi dengan titik pangkalnya atau titik awalnya O. Ya, gitu ya. Kalau langsung ya Q kurangi P gitu aja. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Ini dari OP, berarti ini titik P. OQ berarti ini titik Q. Vektornya dari PQ. Ya. Itu caranya. Nah, sekarang kita tuliskan vektor V, komponennya V1, V2. Ini adalah vektor di R2. Ya, di R2. Maka panjang dari vektor V itu disingkat norm V. Namanya norm V. Atau panjang vektor V. Gunakan sifat Pitagoras kan. Jadi kalau saya punya vektor V begini, komponennya kan ada V1 searah sumbu X dan V2 searah sumbu Y. Bentuknya kan Pitagoras. Berarti untuk mencari norm V kan sama aja panjang sisi miring. Nah, menurut hukum Pitagoras kan panjang sisi miring dikuadratkan sama dengan panjang sisi siku-siku kuadrat dijumlah. Nah, ya, ini panjang sisi siku-sikunya kuadrat lalu dijumlah. Nah, kalau di akar itu namanya norm dari V. Ya. Jadi kalau misalnya norm V berarti akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ya. Sekarang kalau dikembangkan saya punya dua buah titik P dan Q. Ya, di mana P-nya X1, Y1, Q-nya X2, Y2. Ini adalah dua titik di R2 ya. Maka jarak dua buah titik ini sama saja menghitung norm dari PQ. Norm dari PQ yang dilambangkan dengan D di sini. Nah, kita lihat vektor PQ tadi kan X2, X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, kalau setiap komponennya dikuadratkan lalu dijumlah, itu kan sudah menyatakan norm dari
vektor PQ. Norm dari vektor PQ itu sama dengan jarak titik P ke titik Q. Di sini saya pakai lambang D, karena menggunakan istilah jarak, distance, jarak. Itu cara menghitung jarak titik P ke titik Q itu pakai rumus ini. Kalau dihubungkan dengan vektor, ini sama aja norm dari PQ. Double, seperti ini nulisnya, double strip, PQ, double strip. Nah, gitu ya. Itu sama di lain D ini. Ya, itu menghitung norm dari vektor PQ atau jarak titik P ke titik Q. Sama ya. Sekarang kalau diterapkan di dimensi 3 ya tinggal nambahi satu komponen lagi. Vektor W, komponennya W1, W2, W3. Jadi ini di R3 ya. Maka panjang dari vektor W atau norm W itu adalah ini. Kalau titik P dan Q ini di R3, maka jarak titik P ke titik Q ya, itu sama saja norm dari vektor PQ atau dilambangkan D. Tinggal nambah satu komponen lagi. Ya, kalau tadi kan hanya ini, karena di R2. Kalau R3 ketambah satu lagi, set 2 min set 1 kuadrat. Ya, ini R3. Nah, ini contohnya sudah cukup jelas. Hitung norm dari V, ya berarti akar dari ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Ketemu 9 plus 16 plus 0 dari 25, di akar ketemu 5. Ya. Jarak antara titik P dan titik Q. Nah, berarti apa? D sama dengan akar 4 kurangi 2 kuadrat plus min 3 kurangi 1 kuadrat plus 1 kurangi 0 kuadrat. Ketemu akar 21. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas untuk jarak. Nah, ini teorema. Kalau saya punya 3 buah vektor, U, V, dan W di R2 atau di R3. Jadi bisa R2, bisa R3. K itu, K dan L itu skalar. Maka berlaku hubungan ini. Ya. Pertama, komutatif. U tambah V pasti sama dengan V tambah U. Ya. Ditunjukkan dengan gambar boleh, misalkan U-nya begini, V-nya begitu. Maka U plus V ya tinggal V-nya ini digeser di ujungnya U, nanti ketemu ini. Ya. Kalau V plus U nanti gambarnya sama ini. Cuma yang digeser apa? U-nya. Ya. Habis V, kemudian U-nya ini dipindahkan ke sini. Hasilnya sama. Ketemu vektor yang sama namanya U plus V atau V plus U. Sama. Nah ini namanya sifat asosiatif pengelompokan. Ini yang didulukan U plus V baru tambah V. Itu sama saja dengan U ditambah V plus V. Yang didulukan V plus V-nya sama. Ini namanya asosiatif pengelompokan. Nah ini penjumlahan dengan vektor 0. Maka vektor 0-nya tidak ngefek, tetap U hasilnya. Penjumlahan dengan negatif vektor. Vektor U ditambah minus U itu pasti vektor 0. Ya, skalar kali vektor U dikalikan skalar lagi ya tinggal skalarnya dikalikan kali U. Skalar dikalikan U plus V maka menjadi K kali U plus K kali V. Ini saya kira cukup jelas. Skalar ditambah skalar kali vektor U. Ya nanti jadi K U plus LU. Gitu ya. Skalar 1 dikali U tetap U. Ya. Ini sudah sifat dasar. Sekarang kita mulai masuk ke ruang vektor. Nah, ini mulai hal yang penting di aljabar ya. Ini ruang vektor. Bisa R2, bisa R3. Vektor-vektor di R2 dapat dinyatakan dalam bentuk dua tupel. Atau dua tupel gitu aja ya, dua tupel. Artinya dimensi ini, menunjukkan dimensi. Bentuknya begini. Sedangkan vektor-vektor di R3 kita nyatakan dalam bentuk tiga tupel. Jadi ada V1, V2, V3. Ya, 3 tupel namanya. Dengan V1, V2, dan V3 adalah bilangan-bilangan real gitu ya. Definisi, misalkan V itu mewakili R2 atau R3. Jadi V itu suatu ruang namanya. Ruang vektor di R2. Berarti nulisnya V sama dengan R2. Kalau ruang vektor di R3 ya V sama dengan R3. Yang dilengkapi dengan
dua operasi yang didefinisikan sebagai operasi jumlah dan perkalian skalar, ya, skalarnya bilangan real. Jika untuk setiap vektor U, V, dan W, elemen dari V, jadi V-nya bisa R2, bisa R3, you know, dan K, L itu sebarang skalar, ya, maka berlaku aksioma-aksioma seperti ini. Yang pertama, nah ini maknanya ya, kalau saya ambil contoh aja yang di R2 aja lah, paling gampang, nggak usah ngomong R3 dulu, R2. Kalau saya punya ruang vektor R2, kalau saya pilih dua buah vektor di R2, U plus V, namanya U, V, saya jumlahkan, maka ini tetap anggotanya V. Jadi kalau U anggota V, V juga anggota V besar, maka vektor U tambah vektor V tetap anggota dari V besar. Nah, ini namanya sifat tertutup. Nah, yang pertama ini dikenal dengan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sifat yang kedua komutatif, tadi sudah, ya, komutatif. Sifat yang ketiga asosiatif, tadi juga sudah. Sifat yang keempat ada vektor 0 anggota V, kalau dijumlahkan tetap U. Tadi juga sudah ini. Untuk sembarang vektor U di V, dalam V. Untuk setiap vektor U di dalam V, maka terdapat negatif U di dalam V juga. Namanya negatif U. Sehingga kalau dijumlahkan jadi vektor 0. K kali U tetap anggota V juga. Berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, namanya tertutup terhadap perkalian skalar. U-nya anggota V, kalau U-nya dikalikan K tetap anggota V. Ini namanya tertutup terhadap perkalian skalar. K ditambah L kali U itu jadi K, U plus LU. K kali U plus V, KU plus KV. K kali LU sama dengan KL kali U, 1 kali U tetap U. Kalau ruang vektor V tadi itu memenuhi 10 aksioma ini, ya, maka dikenal dengan ruang vektor R2. Ya, kalau vektor-vektor yang membentuk ini di R2. Kalau di R3 namanya ruang vektor R3 atau dikenal dengan ruang Euclid. Nah, ada yang menyebut ruang Euclidean. Jadi kalau kita punya ruang vektor V, syaratnya harus melibatkan 10 aksioma ini. Nah, ini yang sudah jelas berlaku ya. Yang dilengkapi dengan 10 teorema ini, 10 aksioma ini, maka dikenal dengan ruang vektor. Ya. Dalam hal ini, elemen V disebut sebagai vektor. Tadi sudah, elemen 0 pada aksioma 4 disebut vektor 0. Ya, aksioma 1 dan 6 menunjukkan penjumlahan dua vektor dan perkalian skalar dengan vektor. Sudah kan? Isinya kan penjumlahan tok tadi ya. Penjumlahan sampai 6 ini. Ini yang perkalian cuma ini. Ini sudah penjumlahan. Penjumlahan. Yang ke-6 ini perkalian skalar vektor. Ya. Itu maksudnya penjelasan ini. Jadi R2 dan R3 dengan operasi di atas ya, yang memenuhi 10 aksioma, itu merupakan ruang vektor atau ruang Euclid. Ya. Contoh 3, himpunan titik-titik pada sebuah garis yang melalui titik asal pada R2 akan membentuk ruang vektor. Buktikan. Berarti harus memenuhi aksioma tadi. Nah, himpunan titik-titik pada sebuah garis, berarti kan, yang melalui titik asal, melalui titik O maksudnya, pada R2, jadi ruang Euclid dimensi 2, akan membentuk ruang vektor. Berarti kita cek aksioma yang pertama. Aksioma yang pertama. Nah ini ya, penjumlahan. Kalau kita punya vektor yang melalui pusat koordinat ya di R2, saya namai vektor itu U, satunya V,
gitu, maka jumlah dari U plus V itu tetap berada di dalam vektor itu, gitu. Hasilnya adalah anggota V. Jadi ini dipenuhi. Ya. Kalau dibalik pun juga sama. Ya, jadi untuk menunjukkan seperti itu. Ya. Himpunan titik-titik pada sebuah garis yang melalui titik asal. Syaratnya melalui titik asal. Contohnya apa sih? Garis yang melalui titik asal tuh? Y sama dengan X, itu yang paling gampang. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 3X. Ambil vektornya misalkan aja. Kalau Y sama dengan X, berarti saya ambil contoh 0,0 masuk, 1,1 masuk, 2,2 masuk, min 1, min 1 masuk, ya kan? Itu namanya vektor-vektor yang membentuk. Ya. Nah, semua vektor itu memenuhi 10 aksioma ini. Nah, 10 aksioma ini akan dipenuhi. Silakan dicoba. Ya. Saya ambil contoh 1,1 ditambah 2,2, hasilnya 3,3. 3,3 itu memenuhi Y sama dengan X enggak? Ya. Itu loh maksudnya ya. Itu kalau dijelaskan rinci begitu. Nah, ini dipenuhi. Ya. Berarti kalau vektor 1,1 ditambah vektor 2,2 sama enggak dengan vektor 2,2 tambah vektor 1,1? Jelas sama. Hasilnya vektor 3,3. Gitu maksudnya. Sekarang aksioma ketiga dipenuhi enggak? Jelas dipenuhi. Pilih 3 vektor. 1,1, 2,2, 3,3 pasti sama nanti ya. Ada vektor 0 ya. 0,0 kan memenuhi garis Y sama dengan X juga. Coba vektor sembarang 1,1 ditambah 0,0 hasilnya kan sama dengan 1,1. Penuhi kan aksioma 4? Yang keempat juga dipenuhi kan? Contohnya vektor 1,1 ditambah vektor min 1, min 1. Itu pasti jadi vektor 0. Skalar kali itu tetap itu ya. Contohnya U-nya itu 1,1, K-nya 3 menjadi 3,3. Tetap anggota V kan 3,3. Nah, itulah cara ngeceknya ya. Ini sudah, tadi sudah. Nah ini himpunan titik-titik pada R2 yang terletak pada kuadran pertama bukanlah ruang vektor. Berarti ada dari 10 aksioma pasti ada yang dilanggar. Artinya tidak dipenuhi. Nah, berarti dia bukan ruang vektor. Himpunan titik-titik di R2 atau pada R2 yang terletak pada kuadran pertama. Nah, berarti contohnya apa? Ini sumbu Y, ini sumbu X, jadi letaknya di sini. Himpunan titik-titik yang ada di sini, kuadran pertama. Ini bukan ruang vektor. Nah, kenapa? Dia nggak punya lawan. Misalkan saya ambil contoh ya, titik 2,3. Harusnya ada lawannya kan? Apa? 2,3, min 2, min 3. Sehingga kalau dijumlah bisa vektor 0. Nah, min 2, min 3 itu kan posisinya kuadran 3. Enggak termasuk di sini kan? Berarti dia enggak punya vektor negatif. Negatif vektornya enggak punya, berarti dia bukan ruang vektor. Gitu loh. Itu maksudnya. Ya ini teorema 2 sudah jelas ini ya. Sekarang yang ke-20. Kadang-kadang ada untuk suatu keperluan diambil suatu himpunan bagian dari suatu himpunan yang masih memiliki kaidah seperti yang berlaku pada himpunannya. Hal ini juga terjadi pada ruang vektor. Definisi 4, misalkan W himpunan bagian dari ruang vektor. Nah, ini ibaratnya induknya, ini anaknya. Ini himpunan bagian dari ruang vektor. Jika W merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, seperti didefinisikan tadi, ya, pada V, seperti didefinisikan pada V, maka W disebut ruang bagian. Ya, kalau V-nya ruang vektor, himpunan bagian dari V itu namanya ruang bagian atau subspace dari V. Nah, jadi ibaratnya ini induknya diambil subnya. Ini namanya subruang. Ada yang menyebut subruang, ada yang menyebut ruang bagian dari V. Saya kira ini penjelasan untuk vektor sampai sini dulu ya. Jadi kita lanjut ke kombinasi linier ya. Baik, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.